kasihkan Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap Engkau Tuhan. Tetap Engkau Tuhan. Tetap Engkau Tuhan atas kehidupan kami, atas alam semesta ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap daripada kami Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan. Biar kami boleh fokus mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Kami tidak terdistract oleh apapun juga yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami hanya benar-benar sekali lagi Tuhan fokus kepada apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Kami mau fokus kepada isi hati-Mu sendiri Tuhan Yesus. Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang sama itu bekerja atas setiap daripada kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan. Itu adalah firman-Mu sendiri Tuhan. Tidak ada pesan-pesan yang daripada dirinya sendiri Tuhan, tapi semuanya adalah pesan yang Tuhan ingin sampaikan Tuhan. Engkau sendiri yang ingin menyampaikannya kepada umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah online, ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Malam hari ini saudara, kita akan belajar tentang satu tema, yaitu firman-Nya mengubahkan. Firman Tuhan mengubahkan setiap kita, yang saya ambil di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian: segala yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Nah saudara, kalau kita ketahui ya saudara ya, memang ayat ini sudah sering kita dengar, mungkin ayat ini sudah familiar ya saudara. Tapi sekali lagi kita belajar bahwa tujuan Rasul Paulus menulis surat untuk Timotius, yang saat itu adalah bisa dibilang murid dari Paulus ya saudara ya. Paulus itu ingin mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius ini harus kuat dan harus menguatkan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, karena terjadi fenomena kesalehan palsu di tengah-tengah mereka saudara ya. Pada masa itu banyaknya pengajaran-pengajaran palsu, penyesatan-penyesatan yang siap menyesatkan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Oleh sebab itu tujuan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, menguatkan kepada Timotius, agar Timotius ini tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita saudara, umat-umat Tuhan yang ada di masa-masa kini, bahwa kehidupan rohani yang otentik dan kehidupan rohani, iman rohani yang sehat, itu hanya bisa terjadi ketika kita berakar dan bertumbuh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita dari dalam maupun dari luar saudara ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi saudara ya, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari, yang kita hidupi di dalam hidup kita, itu bukan hanya sekedar buku biasa atau buku sejarah yang menambah pengetahuan-pengetahuan kita tentang Tuhan. Bukan hanya itu saja saudara, tetapi Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca adalah firman Tuhan yang hidup dan yang berotoritas di dalam hidup kita. Amin saudara. Seharusnya anak-anak Tuhan atau umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu seharusnya firman Tuhan yang menjadi otoritas, yang berotoritas di dalam hidup kita. Zaman-zaman sekarang saudara ya, kalau kita melihat banyak di internet, bahkan
banyak video-video yang tersebar bahwa zaman sekarang itu juga banyak saudara terjadi penyesatan-penyesatan melalui hal-hal apapun, seakan-akan orang itu seakan-akan pengajaran itu masuk di dalam logika kita. Terkadang pengajaran itu terasa seperti masuk di akal kita, masuk di logika kita, tetapi pengajaran-pengajaran itu justru bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati dalam hal ini, saudara. Kalau ada sesuatu pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun dia mengajarkan tentang Tuhan, dia mengajarkan tentang kekristenan, tapi kalau hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, hati-hati saudara, bisa jadi itu adalah salah satu contoh dari penyesatan-penyesatan yang sudah terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Banyak orang yang sepertinya hidupnya saleh, tetapi dia tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada nampak hal-hal buah-buah roh terjadi di dalam hidupnya. Padahal kita melihat seakan-akan orang ini saleh, orang ini setia kepada Tuhan, tetapi hidupnya menjauh dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14, saudara, Tuhan itu ingin kita benar-benar berpegang kepada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan landasan di dalam hidup kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14, saudara, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saya mau katakan begini, saudara, transformasi akan terjadi ketika kita percaya dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan kita hanya membaca saja kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya mendengar saja kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak ada satupun firman Tuhan yang bisa menjadi rema di dalam hidup kita, tetapi tidak ada satupun kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, yang bisa meneguhkan kita. Jangan sampai kita seperti itu ya, saudara. Timotius mengalami kuasa firman Tuhan yang luar biasa, yang mengubah hidupnya ketika Timotius setia menaati kebenaran firman Tuhan, dan ia setia meneladani iman dan karakter dan prinsip hidupnya mentornya, yaitu Rasul Paulus, saudara ya. Timotius mengalami kuasa firman Tuhan yang luar biasa bekerja di dalam hidupnya karena dia selalu taat kepada Rasul Paulus, dia taat kepada firman Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan Tuhan genapi, saudara, di dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami penderitaan mungkin yang kita alami di dalam dunia saat ini, saudara ya. Karena firman Tuhan setiap janji, bukan hanya janji, tetapi peneguhan dari Tuhan, penguatan daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, itu bukan hanya kita baca saja, saudara, tetapi itu akan terjadi di dalam hidup kita. Itu akan bermanifestasi di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengimani, kita meyakini hal itu akan terjadi. Saya yakin itu pasti akan terjadi, saudara. Firman Tuhan itu akan selalu membentuk kita, sekalipun ayatnya mungkin firman Tuhan itu udah ada dari beberapa ratus ataupun ribu tahun yang lalu. Bahkan mungkin firman Tuhan itu sudah kita baca dari 1 minggu yang lalu, tapi kita baca di minggu yang saat ini, di minggu ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, saudara ya. Karena firman Tuhan itu akan selalu membentuk kita, akan selalu memperbaharui kita. Jadi nggak ada yang namanya firman Tuhan udah kadaluarsa, itu udah firman yang lama, kita udah sering dengar ayat itu. Tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang terus-menerus akan mendapatkan sesuatu yang baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu membentuk kita, mengubahkan kita, sekalipun dunia saat-saat ini sedang menuntut kita agar kita menjadi serupa dengan dunia. Tetapi saudara, firman Tuhan ingin bahwa
hidup kita berbeda dengan dunia. Sekalipun dunia menuntut anak-anak Tuhan, bahkan mungkin teknologi atau apapun menuntut anak-anak Tuhan untuk mengikuti hal-hal itu, mengikuti era modern ini. Tetapi saudara, yang terpenting adalah firman Tuhan itu membentuk kita, mengubahkan kita, dan kita harus jadikan firman Tuhan itu sebagai landasan, sebagai dasar utama kita, saudara. Firman Tuhan itu mengubahkan setiap kita dari kita yang tidak memiliki harapan, dari kita yang tidak berpengharapan, kita jadi memiliki harapan. Dari kita yang tidak percaya kepada Tuhan, yang dulunya kita tidak mengenal pribadi Kristus, tapi saat ini kita bisa percaya, kita bisa mengenal pribadi Kristus, itu karena firman Tuhan selalu memperbaharui kita, saudara. Sehingga kita semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kita semakin mengenal pribadi Kristus, semakin hari kita semakin tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, dan semakin hari kita semakin tahu bahwa hidup kita diubahkan oleh Tuhan, sedikit demi sedikit berproses. Hidup kita tidak pernah berhenti, atau hidup kita itu tidak pernah berjalan di tempat, tapi kita akan tetap terus maju, saudara ya. Firman Tuhan mengubahkan kita, membentuk setiap kita, saudara. Firman Tuhan itu mendidik kita di dalam kesalahan-kesalahan kita yang ada di masa lalu. Kalau oleh sebab itu, saudara, kita jangan kaget kalau hidup kita itu ternyata ada perubahan dari kita 20 tahun yang lalu, mungkin kita 10 tahun yang lalu, atau mungkin kehidupan kita beberapa tahun yang lalu sebelum kita mengenal Tuhan. Jangan kaget, saudara, kalau hidup kita itu berubah, dan jangan kaget kalau orang lain merasa heran, kok hidupmu berubah, kok hidupmu begini begitu, karena nampak terjadi perubahan di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu mendidik kita agar kita mengerti kesalahan-kesalahan yang kita sudah perbuat di masa lalu. Tuhan mendidik kita itu agar hidup kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan membentuk, mendidik kita agar kita bisa semakin hari hidup kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saat ini hidup kita berbeda dengan kita yang dulu, itu karena firman Tuhan yang mengubahkan kita. Tanpa kita sadari, saudara ya, setiap hari kita itu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita itu dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menyatakan kesalahan, saudara. Jadi jangan sakit hati ketika Tuhan menegur kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu bisa menegur kita lewat banyak hal, saudara. Mungkin lewat khotbah dari hamba Tuhan yang kita belum pernah kenal atau belum pernah dengar sebelumnya, saudara, atau lewat orang-orang terdekat kita ketika kita mendengar khotbahnya, atau mungkin lewat orang-orang terdekat kita yang menegur kita, atau mungkin kita mendengar khotbah atau kita membaca ayat-ayat yang ada di sosial media, mungkin, saudara ya. Firman Tuhan, Tuhan itu punya banyak cara untuk menegur kita, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan keraskan hati, kita jangan menutup hati kita ketika Tuhan ingin menegur kita. Itu bertujuan agar menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang benar dan apa yang salah. Firman Tuhan berkuasa untuk menyatakan kesalahan. Itu bukan untuk menghakimi kita, saudara, bukan untuk mengejudge kita, tetapi untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kita agar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkuasa untuk menyatakan kesalahan-kesalahan. Itu bukan berarti Tuhan ingin kita menjadi yang paling tertuduh atau Tuhan mau memojokkan kita. Enggak, saudara. Tetapi agar kita mengerti bahwa yang kita lakukan ini salah, supaya kita tahu, ini yang benar, ini yang salah, dan supaya kita diperbaiki kehidupan-kehidupan kita, kelakuan-kelakuan kita, agar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Jadikanlah firman Tuhan menjadi yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menuntun kita agar kita semakin serupa dengan Tuhan, agar kita semakin
sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji, saudara, bahwa hidup kita itu akan mudah terus, hidup kita nggak akan mengalami penderitaan. Tuhan itu nggak pernah berjanji bahwa, oh, kamu kalau ikut Tuhan, kamu akan terbebas dari penderitaan, kamu akan terbebas dari masalah persoalan. Tuhan itu nggak pernah menjanjikan hal seperti itu, saudara. Tetapi yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya adalah bahwa akan ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 menyatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Saudara, kalau misalkan kita mendengar firman Tuhan, kalau misalkan kita memiliki mungkin ayat-ayat hafalan yang kita sudah hafalkan, yang menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kita, dan yang kita baca sehari-hari, saudara, percayalah kalau hal itu tuh tidak akan sia-sia, saudara, tetapi akan mengerjakan kehendak-kehendak Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup kita, saudara. Karena firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan atau firman yang sudah kita baca itu nggak akan kembali pada Tuhan itu dengan sia-sia, akan melaksanakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, saudara. Jadikan firman Tuhan itu atau pribadinya Tuhan itu menjadi yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seharusnya hidup kita itu diubahkan oleh Tuhan, walaupun itu perlahan demi perlahan. Tetapi seharusnya hidup kita sudah berubah, saudara, ya. Dari yang dahulunya kita tidak mengenal Tuhan, kalau sekarang kita sudah mengenal Tuhan, apa yang terjadi, perubahan apa yang kita rasakan, saudara, ya. Seharusnya perubahan itu nampak di dalam hidup kita, sekalipun mungkin kita tetap bergumul di dalam proses keserupaan dengan Allah, saudara. Tetapi beberapa hal itu pasti berubah di dalam hidup kita, dan kita pasti menyadari adanya perubahan itu, saudara. Karena kuasa firman Tuhan itu sangat luar biasa, saudara, ya. Seperti minggu lalu yang sudah dikatakan oleh gembala kita, Pastor Edward, adalah bahwa Tuhan El Shaddai, Tuhan itu bukan hanya merubah yang miskin menjadi kaya, saudara, ya. Ataupun yang sakit menjadi sembuh, saudara. Tetapi ada hal yang lebih luar biasa lagi, yaitu Dia juga mengubahkan, Tuhan juga berkuasa untuk mengubahkan orang yang tidak percaya, orang yang meragukan Dia, dan bahkan orang yang menolak Dia, saudara. Tuhan itu berkuasa atas apapun, saudara. Tuhan itu jangankan membuat miskin menjadi kaya, saudara, ya. Tuhan itu menyelamatkan kita. Tuhan itu memberikan janji penyertaannya atas hidup kita. Bahkan Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Tuhan itu sudah menebus kita, saudara. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan lagi meragukan kuasa Tuhan. Kita jangan lagi hidup di luar firman Tuhan. Kita jangan lagi hidup tidak taat dan tidak setia di dalam Tuhan. Transformasi itu akan terjadi ketika kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu melakukan dan menghidupi firman Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Tetaplah terus pegang firman Tuhan, saudara. Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup kita. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada satu kata-kata, saudara, ya, pada malam hari ini. Kita tidak perlu berpergian jauh untuk menemukan Tuhan, saudara. Dia ada di hati kita. Dia selalu bersama dengan kita. Kita dapat berjumpa dengan pribadinya di saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingin berjumpa dengan pribadinya Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Di situ ada pribadi Tuhan. Kita akan menemukan bagaimana sifat-sifat Tuhan. Kita akan menemukan bagaimana kasihnya Tuhan bagi setiap kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana keajaiban atau kuasa dan kedahsyatan Tuhan bagi setiap kita. Kita akan menemukan janji-janji penyertaan Tuhan. Kita akan menemukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar yang
Tuhan kita sudah lakukan dari 2000 tahun yang lalu, saudara. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam hidup orang-orang percaya kepada Tuhan. Seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu senang, saudara, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, saudara. Hidup kita pasti akan teratur, hidup kita akan terarah, karena kita tahu, karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu mendidik kita, membentuk kita, mengajarkan kita bahwa bagaimana apapun yang harus kita lakukan, saudara. Bahkan terlebih lagi, dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara, kita itu berjumpa dengan pribadi Tuhan lewat pembacaan kita firman Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara, ya, pada malam hari ini mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini, Tuhan. Hamba-Mu terbatas, Tuhan, untuk berkata-kata, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba-Mu percaya, Tuhan, Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus, pribadi-Mu sendiri, Tuhan, yang memberikan pengertian bagi setiap kami, agar kami belajar pada malam hari ini, Tuhan, bahwa firman-Mu itu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Kami mau hidup lebih lagi, Tuhan, berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup lebih lagi, Tuhan, bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin hanya membaca saja, Tuhan, atau mendengar saja, tetapi kami mau menghidupinya, Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang setia, Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami kurang membaca atau merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, memberikan kerinduan di dalam hidup kami, agar kami selalu rindu, Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakini, Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Firman-Mu adalah pedoman bagi hidup kami, Tuhan. Firman-Mu adalah terang untuk jalan-jalan kami. Pujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, untuk malam hari yang indah ini. Berkati jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.